Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Berita dari kasus pembunuhan. Polisi masih terus menyelidiki kasus pembunuhan berencana dalam kasus cinta segitiga caleg asal Jawa Barat. Polda Jawa Barat akan menggelar rekonstruksi secara menyeluruh dan penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat telah memeriksa 15 saksi, mulai dari orang terdekat hingga saksi yang berada di lokasi pembunuhan serta tempat penemuan jenazah. Untuk memperjelas peristiwa pembunuhan, penyidik segera menggelar rekonstruksi. Semua tersangka akan memperagakan seluruh rencana dan pembunuhan hingga jasad korban dibuang di Banjar, Jawa Barat. Saat ini kita masih melengkapi pemeriksaan saksi-saksi maupun tersangka. Untuk saksi yang sudah kita periksa sebanyak 15 orang. Dan rencananya besok kita akan lakukan rekonstruksi secara utuh, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan eksekusi terhadap korban, sampai dengan Cirebon, sampai dengan para tersangka membuang jenazah korban di Banjar. Untuk besok rencana rekonstruksi seluruh tersangka akan kita hadirkan mulai dari Bogor sampai dengan Banjar. Sebelumnya motif pembunuhan perempuan di dalam selimut yang ditemukan di Kabupaten atau di Kota Banjar, Jawa Barat terungkap. Pelaku utama adalah seorang perempuan yang juga tercatat sebagai calon anggota legislatif. Cemburu dan ingin menguasai harta korban. Devara Putri bersama kekasihnya Didot Alfiansah mengaku membayar pelaku lain bernama Reza untuk menghabisi nyawa korban. Lebih lengkap kita tanyakan jurnalis Kompas TV Dede Ibin yang sudah ada di lokasi jenazah korban dibuang pelaku di Banjar, Jawa Barat. Dede, apakah polisi bakal melakukan rekonstruksi menyeluruh hari ini? Ya, baik Radi dan juga saudara, perlu diinformasikan. Sebelumnya saya saat ini sudah berada di mana lokasi pembuangan jasad korban. Di belakang saya ini, Indriana Dewi tepatnya dibuang oleh 3 tersangka yang kini sudah ditetapkan oleh jajaran Polda Jawa Barat. Untuk diketahui Radi dan juga saudara, memang informasinya hari ini atau siang hari ini pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, jajaran Polda Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat akan melakukan rekonstruksi yang memang sebelumnya 3 hari yang lalu Polda Jawa Barat sudah melakukan prarekonstruksi, namun bukan di tempat di lokasi yang saya saat ini melakukan siaran langsung. Melainkan lokasi dilakukan di Polsek Banjar, mengingat saat itu kondisi masyarakat yang datang di lokasi sangat membludak sehingga mengkhawatirkan jalannya prarekonstruksi menjadi tidak kondusif. Dan informasinya perlu diinformasikan Radi dan juga saudara, memang hari ini jajaran Polda Jawa Barat akan melakukan rekonstruksi yang memang akan secara menyeluruh. Pertama yaitu di Kabupaten Bogor, kemudian juga di Kuningan, Cirebon, dan terakhir di Kota Banjar, tepatnya di Desa Neglasari, Kota Banjar, Jawa Barat, di mana lokasinya Indriana Dewi ditemukan tewas dan dibuang jasadnya oleh 3 pelaku di jurang belakang saya ini. Dan untuk diinformasikan juga saudara bahwa jajaran Polda Jawa Barat telah menetapkan 3 orang tersangka, di antaranya tadi sudah disebutkan, yaitu salah satu caleg anggota DPR RI yang gagal pada tahun 2004 kemarin ya. Kemudian juga ada tersangka DA yaitu Didot, seorang pacar kekasihnya yang kini sudah ditetapkan juga menjadi tersangka. Kemudian Reza sebagai eksekutor yang melakukan pembunuhan terhadap Indriana Dewi, warga asal Jakarta. Seperti itu Radi yang perlu diinformasikan dari Kota Banjar, Jawa Barat. Lokusnya banyak sehingga kronologi peristiwa ini juga akan direkonstruksikan di banyak lokasi begitu kira-kira. Lalu Dede, reaksi keluarga korban mengetahui motif para tersangka, di mana salah satu tersangkanya ini juga dikenal dekat dengan keluarga. Bagaimana reaksi mereka? Baik Radi dan juga saudara, kemarin ketika salah satu keluarga korban, diantaranya kakaknya yaitu bernama Roni,
mengetahui jasad korban ditemukan di Kota Banjar ini, langsung mendatangi ke salah satu rumah sakit, di mana polisi melakukan persamaan untuk menyamakan tes DNA, dan betul diketahui bahwa jasad yang ditutupi oleh selimut dibuang di jurang di belakang tempat saya ini adalah Indriana Dewi, yaitu adiknya yang hilang sudah 4 hari yang lalu. Memang pihak keluarga tidak menerima sama sekali adanya pembunuhan yang dilakukan terhadap keluarga. Pihak keluarga meminta pihak kepolisian menghukum seberat-beratnya terhadap 3 pelaku yang dinilai salah satunya itu dekat dengan korban, bahkan dengan keluarga, yaitu tidak lain adalah pacarnya, yaitu Didot ya, yang saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Pihak keluarga menyatakan berkali-kali minta hukum seberat-beratnya agar pelaku tidak efek jerah, sehingga mereka itu yang melakukan tindakan keji ini bisa setimpal dilakukan hukumannya. Dan perlu juga informasikan, jadi rencananya rekonstruksi yang diulas kembali, rencana pada siang hari ini, namun pihak jajaran Polda belum bisa terlihat. Dinyatakan atau diinformasikan akan terjadi pada sekitar pukul 1 siang nanti, diinformasikan seperti itu. Seperti itu, Radi, dari lokasi yang perlu dilaporkan. Baik, nanti siang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada rekonstruksi kasus pembunuhan berencana yang dilakukan seorang calon anggota legislatif bersama kekasihnya ini yang melibatkan cinta segitiga yang jenazahnya dibuang di Kota Banjar, Jawa Barat. Terima kasih Dede Ibin Muhibin, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Kota Banjar, Jawa Barat. Saudara, cinta segitiga pembunuhan berencana yang dilakukan seorang caleg di Jawa Barat ini cukup mengagetkan publik. Ide pembunuhan Devara Putri Prananda juga didukung oleh sang kekasih yang bernama Didot Alfiansyah. Padahal Didot dikenal baik dan dekat dengan korban serta keluarganya. Lalu mengapa orang dekat tega membunuh? Benarkah harta di atas nyawa? Kami akan perbincangkan hal ini bersama ahli kriminologi dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat pagi, Pak Adrianus. Selamat pagi, Mas. Baik, Pak, langsung saja disebut motif pembunuhan sepertinya karena cinta segitiga, namun tetap saja penguasaan harta atau harta korban ini turut digasak. Ini jadi motifnya yang sebenar-benarnya jika Anda lihat, motif asmara, cemburu, atau uang jadi motif pembunuhan meski sangat dikenal dengan baik dengan keluarga korban sejauh ini. Menurut Anda bagaimana, Pak Adrianus? Saya setuju bahwa motif utama adalah asmara. Ya. Nah, ketika korban sudah tidak berdaya, apalagi ketika eksekutornya adalah orang yang sebetulnya tengah terlibat masalah keuangan, maka ada konteks mumpung ya, mumpung sedang membunuh dan korbannya sudah tidak sadar, maka diambil sekalian, lebih begitu. Dan memang secara kecenderungan pembunuhan disertai dengan perampokan atau pembunuhan disertai dengan pemerkosaan itu biasanya dekat ya. Secara data menunjukkan begitu. Jadi saya kira lebih kepada konteks motif percintaan dulu, baru kemudian ada ekonominya, begitu. Baik, ini meskipun juga dalam penuturan pihak kepolisian begitu, berdasarkan keterangan pelaku, si pelaku Dodit ini juga sering berkunjung ke rumah korban begitu ya, sering makan, sering minum, sudah seperti saudara dekat begitu dengan korban. Jadi tetap saja ini motifnya motif asmara ya, yang didahulukan begitu sepertinya. Ada kemungkinan sang pria ini berada dalam tekanan. Oke. Tentu bukan tekanan secara fisik atau kuasa ya, tapi lebih kepada karena tidak bisa mengelak, tidak bisa keluar dari permintaan pacarnya, ya, yang mengatakan bahwa tidak mau melihat ada rivalnya hidup begitu kan. Nah, ada kemungkinan juga si pria ini juga bukan orang yang memiliki kepribadian yang kuat ya, sehingga kemudian ya tadi mau saja mengikuti semacam perintah dari pacarnya. Benar bahwa sebetulnya kedekatan orang dengan orang lain walaupun mungkin dalam konteks teman ya, itu tentu akan membuat yang bersangkutan akan susah melakukan kekerasan pada orang itu. Ya, kalau kita sudah kenal orang tentu kita anggap sebagai baik ya, dan tentu kita sudah punya emosi. Namun ternyata emosi itu bisa dikalahkan karena tadi ada tekanan dari sang pacarnya. Jadi saya kira juga dalam hal ini si pelaku Dodit ya, itu tentu melakukannya juga dengan semacam paksaan, walaupun itu tidak menghilangkan tanggung jawab pidana pada dirinya saat pembunuhan sudah terjadi. Demikian. Ya,
Lalu perencana pembunuhan ini, si calon anggota legislatif yang bernama Devara ini sempat membawakan, kalau saya lihat informasi, membawakan sate ke orang tua korban begitu Pak Adrianus. Nah, berkedok ojek online menyebut bahwa sate ini dari Indriana, padahal korban sudah dibuang beberapa hari sebelumnya. Kalau Anda lihat, bagaimana Anda menjelaskan niat pelaku ini? Apakah memang patut dihukum pasal berlapis? Pertama saya melihat tindakan mengirim sate itu adalah dalam rangka penyesatan ya. Oke. Seolah-olah yang bersangkutan itu tidak tahu apa-apa, tidak ada kontak dengan si korban pada waktu cukup lama gitu ya, sehingga tidak tahu apa yang terjadi pada saat dia secara spontan atau secara inisiatif mengirimkan sate. Ya, jadi saya kira itu wajar saja dari segi penyesatan. Bahwa kemudian lalu belakangan ketahuan, nah itu adalah soal yang lain. Pada kabar yang lain juga saya mendengar misalnya bahwa si laki-laki itu juga mengirimkan WA yang lalu kemudian dicurigai sebagai ini bahasanya bukan bahasa si korban sih begitu ya. Ini juga satu upaya penyesatan. Dan ini mengkonfirmasi bahwa ini memang pembunuhan berencana. Jadi dalam bahasa hukum soal perencanaan itu tentu tidak harus pakai skep, tidak harus pakai proposal atau tor, tapi bahwa ada tindakan yang khusus dan khas dilakukan oleh pelaku itu saja sudah masuk dalam kategori perencanaan. Jadi bayangkan ketika orang itu memesan sate dalam rangka penyesatan itu kan satu tindakan yang khusus ya. Nah itu saja sudah membuktikan bahwa ada perencanaan di dalamnya dan wajarlah kalau kemudian lalu pasal 340 disangkakan pada mereka berdua. Demikian. Baik, saya tertarik juga dengan motif penyesatan yang Anda ungkapkan tadi ini. Kita juga tentu tidak ingin motif-motif kriminal ini juga ditiru kemudian hari oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Tapi dari pembunuhan ini, apakah dapat dikatakan motif pembunuh ini semakin modern, semakin berevolusi begitu, Pak Adrianus? Sebetulnya soal emosi, khususnya percintaan adalah satu motif yang rada-rada purba tuh, tradisional gitu ya. Artinya sudah berkali-kali kasus itu muncul, tapi lalu kemudian diulangi lagi. Dan mudah dibuktikan karena tadi ada satu segitiga yang kemudian lalu jejak-jejak digitalnya, jejak-jejak korespondensinya, itu jelas sekali kan bahwa orang tahu bahwa si A pacaran dengan si B, si A adalah mantan pacarnya si B dan seterusnya, sehingga agak susah untuk kemudian menghilangkan jejak-jejak itu dalam rangka pembuktian. Tapi toh orang berani saja tuh melakukan tindakan gitu. Jadi pacar A membunuh pacar B gitu ya. Dan berasumsi bahwa tidak ada orang yang curiga. Jadi inilah bukti bahwa ketika emosi sudah memuncak ya, dalam arti bahwa ketika orang sudah cemburu pada mantan pacar dan seterusnya, maka emosi itu lalu menutupi rasionalitas. Artinya kalau dia memakai rasionalitas saja, maka sebetulnya dia akan tahu bahwa probabilitas dia untuk terungkap itu tinggi sekali, gitu ya. Tapi tadi karena dia sudah emosi, maka betapapun dia sebetulnya akan mudah terungkap, tapi dilakukan juga, gitu ya. Dan pada kasus ini terjadi lagi kan, terbukti bahwa hanya dalam beberapa hari saja polisi sudah bisa mengungkap bahkan bukan hanya pelakunya tapi seluruh kasusnya sendiri, sehingga lalu dalam hal ini setelah beberapa lama polisi sudah bisa mengadakan rekonstruksi. Begitu. Baik, yang terakhir yang juga sangat penting untuk kita antisipasi bersama begitu Pak Adrianus, agar kejadian-kejadian serupa ataupun motif-motif serupa juga bisa kita deteksi lebih dini begitu. Bagaimana mencegah pembunuhan terjadi, terutama dalam motif-motif penyesatan tadi itu. Gelagat pembunuh seperti apa yang harus kita tahu, meski teman dekat seperti yang kita ketahui mereka ini punya hubungan spesial begitu. Apa saja yang harus diketahui? Kalau tentang percintaan yang berakhir pembunuhan itu sih menurut saya kasus sekali ya, ekstrim gitu ya, yang tentu susah sekali kita ramalkan dan juga kita cegah. Tapi kalau kita ambil pada segi keumuman, dalam kasus percintaan, maka misalnya ketika orang itu lalu memutuskan untuk misalnya keluar dari sekolah, ya langkah-langkah ekstrim tapi yang lain ya, keluar dari sekolah atau masuk dalam narkotika atau mungkin melakukan texting lewat media sosial yang lalu kemudian masuk pada kesulitan yang lain, umumnya itu dilakukan dan juga dalam konteks pembunuhan misalnya ya, itu dilakukan karena si pelaku tidak punya teman curhat ya. Jadi dia memutuskan berpikir sendiri, merasakan sendiri dan kemudian memutuskan sendiri tanpa sharing dengan orang lain. Kalau dia sharing kepada orang lain, misalnya kepada ibunya, kepada bapaknya, adik, kakak atau teman yang bisa berpikir normal, maka pasti akan bilang jangan. Tapi ketika dia olah sendiri dan dia putuskan sendiri, maka tidak ada pikiran-pikiran yang sehat masuk padanya dan alhasil kemudian
tindakan-tindakan yang menyimpang, patologis, bahkan jahat yang kemudian dia pilih sebagai pelarian ya pasca satu emosi yang namanya percintaan. Jadi dalam hal ini kalau kita bicara mengenai pencegahan adalah bagi pria wanita yang sedang memiliki masalah percintaan, sharinglah kepada orang-orang yang Anda anggap sebagai bisa membantu Anda, begitu. Oke, khusus untuk hubungan spesial begitu ya, yang jika kita memiliki hubungan spesial dengan siapapun begitu, jika ada masalah, lagi-lagi kalau saya tangkap ini anger management gitu ya, bagaimana kita mengelola emosi dengan baik dengan sharing gitu ya, menceritakan segala sesuatunya kepada orang-orang yang terdekat yang berada di lingkungan. Ini juga support system mereka untuk mengelola emosi dengan baik begitu kira-kira ya Pak Andrianus. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Adrianus Meliala, ahli kriminologi dari Universitas Indonesia telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih Pak, sehat selalu.